untuk memperhatikan dengan seksama seluruh bagian dari gambar yang ada nanti gitu. Dan setelah 10 detik tadi, gambar itu nanti akan menghilang dan digantikan dengan sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan gambar sebelumnya. Jadi peserta itu bisa menjawab pertanyaan melalui kolom chat gitu. Bisa kolom chat, raise hand, atau langsung nyalain mic-nya gitu untuk menjawab gitu apa objek yang ditanyain gitu, warnanya atau apa segala macamnya. Kayak gitu Mas Subay, kira-kira sistem permainannya. Oke, berarti ini siapa yang inget dia yang menang dong ya kan Kak Vigo? Iya, tentu kayak gitu. Karena namanya kan berpacu dalam memori ya. Memori kita diuji nih Mas Subay. Oke, kalau gitu mungkin kita langsung aja nih. Kita mulai aja nih Oke, permainannya. oke siap. Oke. Oke nih, kita ada sebuah gambar ya. Lagi main salju nih dia nih. Mas Subay boleh hitung nggak Mas Subay? 10 detik Mas Subay. Oke, mungkin kita hitung dari 10 ya. Jadi teman-teman ingetin ya ini gambarnya. Nanti ada tebak-tebakannya. Oke, dihitung dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Oke, habis. Pertanyaannya, apa warna sel yang dipakai oleh boneka salju tadi? Ayo, coba. Oke, silakan dijawab teman-teman di kolom chatnya. Oke, ayo boleh Elma jawab. Wah, Zaidan Ungu. dengan Rahman juga udah jawab nih. Warna ungu katanya. Elma apa pertanyaannya, jawabannya? Ungu. Ungu. Oke, kayaknya kebanyakan warna ungu nih, Ubay. Ini juga nih, ayo nih. Bang Iya, Umar kayaknya Ali. di kolom chat kayaknya jawabnya ungu semua ya, Kak Vigo. Iya nih, Mungkin ada juga nih. Bang Umar Ali pakai bahasa Inggris. Boleh nih. Purple. Wah, Yopi. Wah, indigo. Wah, siapa nih, Tio? Job indigo maksudnya apa nih, Tio? Warna indigo, warna apa itu? Wah, aneh nih Mas Ubay. Itu dia kayaknya beda daripada yang lainnya. Iya, berani beda berarti ya Mas Tio ini nih. Wah, indigo sama ungu sama. Oh, baru tahu ya. IndiHome, waduh. Jaringannya nge-lag. Mungkin langsung kita lihat aja Kak Vigo jawabannya. Ya, boleh. Boleh di next, boleh next. Oh iya, warna ungu. Warna ungu, betul. Benar. Oke, mantap semuanya, mantap. Berarti memorinya masih fokus nih ya Kak Vigo? Ya, masih fokus. Memorinya masih kuat nih Mas Ubay. Masih pagi soalnya. Oke, mungkin langsung aja kita lanjut. Oke, Mas Ubay, kali ini aku yang ngitung ya. Terkait waktunya ya. Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boleh di next pertanyaannya. Berapa jumlah tomat yang terlihat pada member? Berapa itu Mas Ubay? 4, Vigo. Wah, 4. Wah, langsung ya. Cepet ya. Ini kayaknya si Elma ini kuat nih. Ininya nih, ingatannya nih. Waduh. Azhara main aman. Lebih dari 1. Oke. Lebih dari 1. Main aman nih, main aman. Harus spesifik dong. Nggak boleh umum. 4, Bang. Widih. Mantap nih. Ayo, siapa lagi yang mau jawab? Coba 4. Elma 4. Azhara dan Bang Umar kompak lebih dari 1. Main aman nih. Waduh, 5 dah. Bapaknya tadi bisa nggak? Nggak bisa. Bilang bapak. Allahu alam Bang, kata Zidan. Wallahu alam. Oke, wallahu alam. Yang di Puun 20. Waduh. Terserah Bangnya. Aku terserah Bangnya. Sekebun. Kan emang di kebun kan tadi? Oke, Mas Ubay langsung spill aja jawabannya kali ya? Oke, kita ada langsung berapa? Lihat jawabannya. Silakan. Boleh next. Mana? Oke. Mana ini ember? Oh, ini dia ember. Oh iya benar ada 4. Ada 1, 2, 3, 4. Betul. Berarti 4. Wih, Mas Elma kenceng banget nih jawabnya Mas Ubay. Kayaknya sangat memperhatikan dia. Berarti tandanya Elma itu fokus, Kak Vigo, untuk mengikuti acara hari ini. Oke, benar. Kata Bang Umar, di dalamnya ada lagi 1 itu. Bisa jadi sih. Soalnya kan yang nomor permukaannya 4 nih, Bay.
Tapi Di kan bawahnya, yang hanya terlihat, Vigo. iya, betul juga sih. Yang terlihat ya. Salah nih Bang Umar nih, pemahamannya nih. Jangan gitu ya Bang Umar. Ayo, ayo, boleh next lagi. Oke, silakan next lagi. Nah, gantian berarti sekarang. Nanti Oke. aku yang hitung berarti ya. Oke, silakan Mas Ubay. Oke, dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, habis. Silakan pertanyaannya. Berapa jumlah anak laki-laki yang bermain ice skating? Oke, Ayo, berapa berapa? tuh? Berapa ya? Berapa ya? Tadi kayaknya ada 3 deh. Anak ada 4. Wih, Elma nih kayaknya Elma cepet nih. Bang Umar bilang ada kali 2. Ada kali 2. Ada kali 2. Coba tanya anak ceweknya, Bang. Anak ceweknya, gimana cara nanyanya ya? Iya, masalahnya ini 2D. Waduh, ada Bang Umar naruh kecurigaan nih ke Elma nih, Bay. Elma yang bikin soalnya nih ya. Wah, Waduh. tapi Elma bukan panitia ya, Bang ya. Tuh, Bang. Ingat, Bang Umar. Jangan seuzon, Bang Umar. Nggak boleh, dosa. Ya. Wah, parah no, kata Elma. Boleh langsung di-spill aja kali jawabannya ya, Mas Subaya. Oke, silakan operator. Ada berapa? Oke, Ada ada berapa ini? ada 4. Wah iya, ada 4 nih. Ada 4, betul. Wah iya, Elma jago nih, Elma. Ingatannya kuat nih, Elma. Wah, berarti Ah, besok-besok jangan kayak gini lagi nih, Kak Vigo. Pertanyaannya. Kayaknya bener nih. mudah deh. Mudah bagi Elma mungkin ya. Elma yang bagi Elma mudah. Boleh langsung di next aja kali ya. Oke, silakan. Oke, ini lagi di restoran nih kayaknya nih ya. Iya, lagi di restoran, lagi pada Restoran makan pizza. pizza. Iya. Oke, aku hitung ya Mas Subay. Oke, silakan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boleh langsung di next. Waduh, apa warna rok yang dipakai oleh pelayan? Wah, apa ya? Waduh, Kayaknya warna rok. cukup susah ya. Lebih fokus sama pizzanya kayaknya. Udah makan belum Mas Subay? Belum nih, Kak Vigo. Belum ada lauk. Bang Umar bilang biru pucat. Amanda bilang pink. Elisa bilang biru. Warna cewek kue. Warna cewek kue itu maksudnya warna apa ya, Azara? Warna cewek kue. Warna cewek kue itu bahasa mana ya? Maaf, Azara. Lord kita si Elma bilang biru kan katanya. Biru kan? Biru katanya nih. Lord. Saking jagonya dia ya. Saking Udah berapa jagonya. kali bener itu, Elma? 3 kali ya? 3 kali ya, benar 3 kali. 3 kali berturut-turut, mantap. Sasa bilang kebiru-biruan. Koiria Fitriani bilang juga biru. Waduh, kata bahasa Citayam. Bahasa Citayam nggak ada kayak gitu. Saya orang Citayam nih. Oke, mungkin karena udah ada yang jawab. Oke, langsung bisa di next Langsung. aja kali ya. Oke, silakan. Jadi warnanya Waduh, biru. biru ya? Warna biru ya. Oke. Oke, mantep banget ya semuanya pada jawab biru ya. Berarti pada benar. Oh iya, pada benar. Oke, Mas, langsung next aja nih. Oke, selanjutnya ini lagi ada di kayak sekolah ya. Iya, lagi Anak-anaknya di ruang pada belajar. Terus ada gurunya. Berarti kita langsung hitung aja dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan pertanyaannya. Berapa banyak orang yang rambutnya kuning? Ayo, berapa itu kira-kira? Rambutnya habis diwarnain ya. Warnanya kuning. Lord, gimana Lord? Elma? Oke, silakan dijawab di chatnya. Oke, udah ada yang jawab nih pertama nih. 2. Ada 2 gan. 2 gan nih di. Rahman bilang 3.
Kuning ketumpahan soto ya, Kak, kata Amanda Safira. Aduh, makan soto pas lagi belajar. Kalau kagak 2, 3. Aduh, Bang Umar. Tapi benar nih kata kata Salsa, nggak boleh Bang sekolah rambut kuning. Benar. Kalau Iya, sekolah itu nggak boleh diwarnain rambutnya. benar. Itu kalau di Indonesia ya, tapi Bang Ubay. Iya. Oh gitu. Kalau di luar negeri beda ya? Beda. Oh beda. Oke. Belepotan katanya. Boleh langsung di next aja kali ya ini jawabannya. Aduh. Oke, silakan. Jadi ada berapa nih? 1, 2, ada 3. Oh, ada 3. Oh ini warna kuning. Aku kira nih yang di pintu warna oranye tadi. Iya makanya oranye kan. Oh jadi itu termasuk warna kuning. Oh, Oke. Oke, Bang Umar bilang kuning ke oren-orenan. Bisa, Oke, bisa, bisa. bisa. Oke, Oke, langsung di selanjutnya. next aja. Oke, ini situasi pas lagi pulang sekolah ya, hujan-hujanan. Iya, lagi pada becek, banjir, ada yang pakai payung. Oke, boleh aku hitung aja ya langsung ya. Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis. Berapa banyak jumlah payung pada gambar tersebut? Kita tadi hampir pakai semua udah hampir semua pakai payung tadi Mas Subaya. Iya, tapi kayaknya ada yang satu deh nggak pakai payung yang di gedung sekolahnya. Tapi ada berapa tadi ya? Wih, di Lord langsung jawab 4. 4. Wih. Ini Elma jangan-jangan punya kunci jawaban ya nggak sih? Ini kaji dari mana nih Elma? Jangan-jangan nih Ubay ada panitia yang bocorkan jawaban nih ke Elma kayaknya nih. Wah, bisa jadi nih Kak Vigo. Bahaya. Suzon banget. Suzon kita. Gak boleh suzon. Gak boleh, Masih gak pagi. boleh. Kalau udah siangan dikit nggak apa-apa. Elma dan Faliha jawab 4. Amanda juga jawab 4. Elisa bilang 3, kebuka tapi 1 dilipat. Sama aja 4 berarti ya. Ya, 4 berarti sama aja. Pada jawab 4 nih, kompak semua. Boleh langsung di next aja kali ya, Ubay ya? Oke, silakan. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4. Berarti benar, ada 4 jawabannya. Iya, benar ada 4 jawabannya. Oke, langsung bisa di next aja. Oke, langsung. Wih, soal istimewa nih, Ubay. Kayaknya ini lebih susah ya? Harusnya sih lebih susah ya soal istimewa. Iya, benar. Seharusnya lebih susah ya istimewa. Oke, langsung bisa next aja. Coba. Waduh, gambarnya lebih besar. Lebih banyak yang harus diperhatikan. Oke. Hitungannya masih sama 10 ya? Masih sama. Tapi ini keinget game jadul nih, Mas Ubay. Farm Frenzy. Kayak apa tuh? Ada tuh game Farm Frenzy itu dulu tuh. Oh, Farm yang Frenzy. Main. Iya, yang sama kayak gini. Kebun-kebunan gitu. Saya mainnya Feeding Frenzy. Harvest Moon. Waduh, ya bisa juga ya. Harvest Moon bisa. Bercocok tanam. Bercocok tanam. Di PS1 tuh dulu seru tuh, Bay. Iya, benar. Oke, bisa langsung aku hitung aja kali ya. 10 ya, ada 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, langsung bisa di next pertanyaannya. Tapi ini saya salah fokus. Tadi ada ayam lagi nonton TV dia. Iya benar. Ada bukan ayam ini, Bay. Bukan ayam. Bebek ini bebek. Oh, itu bebek. Itu ngapain bebeknya? Iya, bebek ini. Bebeknya hebat loh. Bebeknya mainnya hebat. Oke, langsung pertanyaannya. itu tadi jawabannya Mas Ubay. Oh gitu. Wah. Gitu nih. Pertanyaan kebetulan banget ininya pertanyaannya. Oh, kan minimal 3, oke? Minimal 3. Oke, minimal 3. Oke, ya benar minimal 3. Oke. Selain itu tadi apa? Oke, silakan bisa ditulis di chat. Iya, bisa tulis di chat atau langsung nyalakan mic-nya. Aku nonton TV di genteng. Sendok sama garpu segede gaban. Sama sikat gigi. Ini sikat giginya kenapa emang Bang Umar? Ada apa dengan sikat giginya emang?
Sama, sikat giginya gede juga itu. Oh, sikat gigi gede. Kata Valia, bebek nonton TV, sapi nyantai, anjing bau sikat gigi. Ada matahari biru, anjing gigit sikat gigi, sapi nyantui. Nyantui lagi duduk tadi dia Mas Subay. Kayaknya Jidan yang jawab bilang, juga udah aneh-aneh semua deh, Kak Vigo. iya, benar. Karena emang lagi disebut minimal keanehan nih Mas Subay. Oke. Apakah bisa kita lihat langsung jawabannya? Coba kita lihat langsung jawabannya. Kayak apa yang keanehannya. Kayaknya aneh semua. Udah banyak. Dari satu. Mana satu? Satu ada boneka salju. Ya, kok aneh ya? Ada boneka salju di tengah. Ini lagi musim panas. Ya benar. Ada boneka salju. Yang kedua tuh, sapi lagi nyantui. Sambil minum es. Ya, sampingan minum es. 2. Tiganya, wah ini ada ini nih. Ada sound Domba. the ship. Ya, domba. Sound the ship-nya Tapi kenapa dia nih ada coretan? itu habis kena pilok kayaknya. Iya, bisa jadi ya. 3, 4. Ini ngapain burung apa ini? Ini penguin apa ini? Ya mirip kayak penguin ya. Warnanya mirip kayak penguin. Cuma moncongnya panjang banget ya ini. Kenapa kamu cosplay jadi ayam? Yang kelima, babi pakai kacamata. Ini mah kayak di sound the ship ini mah ya. Domba dan babinya nih. yang Oke. keenam. Yang keenam nih ada dalam ini nih Mas Subay. Apa yang keenam maksudnya? Kenapa? Pintu. Ada apa dong? Geser apa gimana? Pintu geser. Ya apa anehnya ya? Iya. Seharusnya pintunya kayak gimana tuh Mas Subay? Harusnya pintunya yang kayak bisa didobrak gitu, Kak Vigo. Oh iya kayak iya benar. Itu kuda pakai topi ulang tahun. Oh iya benar, topi udah pakai ulang tahun. Iya benar ada topi ulang tahun nih. Yang ketujuh, waduh, gede benar itu. Anjing ngegigit sikat gigi, tapi bisa dilihat dari dua sisi nih Mas Subay. Gimana itu? Ini kalau misalkan ini siapa tahu emang sikat giginya jatuh, tapi anjingnya lagi mangap nih Mas Subay. Tapi pas dipoto dari atas kelihatan lagi ngegigit dia. Bisa jadi. Bisa jadi. Iya. Yang ke-8, wih, garpu dan sendoknya segede gaban. Bener nih tadi kata Bang Umar. Yang ke-9 nih Mas Subay. Tikusnya lagi ngegigit pizza nih. Ya, belum tahu-tahu aja dia tikus di Citayam makan sabun. Citayami. Iya. Yang ke-10 nih Mas Subay. Tadi nih Mas Subay yang tadi Mas Subay sebutin. Lagi nonton TV dia. Oh, dia lagi nonton apa nih? CNBC ya? Wih, iya bener tahu. CNBC mirip ya. Iya. Sama logonya. Nih. Logonya warna merah ya, merah dan biru ya, benar. Benar. Tapi sebenarnya ada yang ke-11 tadi benar. Ada yang jawab matahari biru. Wah, iya nih, iya benar nih, matahari biru nih. Iya, mataharinya biru benar. Oke, bisa langsung di next aja kali ya. Oke, silakan. Wah, ternyata habis Mas Subay. Nggak kerasa udah habis. Oke, habis. Ya, makasih. Ya, makasih semuanya ya udah turut hadir untuk meramaikan Ice Breaking ini ya. Semoga di pagi hari ini memori kalian tuh terpacu ya untuk materi yang lebih serius lagi ya. Terkait skripsi dan KTI ini ya. Oke, terima kasih semuanya. Kita pamit ya, Ubay ya. Iya, terima kasih teman-teman yang udah mengikutin. Semoga tetap fokus sampai akhir. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Vigo Handika dan Kak Ubay Hermansyah atas SBK yang telah dibawakan. Tentunya pastinya itu semua akan membawa semangat ya kepada teman-teman untuk mengikuti materi pada hari ini. Dan mari kita mulai materinya. Teman-teman, salah satu dampak dari revolusi industri 4.0 adalah berkembangnya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga menyebabkan berkembang pula penelitian yang harus dilakukan. Dan sebagai mahasiswa, kita memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah melalui karya tulis ilmiah dan juga skripsi.
Dan untuk menyusun karya tulis ilmiah serta skripsi yang kuat, secara konseptual dan terarah, kita itu memerlukan outline ataupun garis besar. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh materi kita yang sangat luar biasa ini, yaitu Kak Abu Maskur. Halo di sini, Kak Abu Maskur, selamat pagi. Pagi, Salsa. Dalam keadaan sehat ya, Kak? Alhamdulillah sehat. Kamu gimana, Salsa, kabarnya? Alhamdulillah, Kak, sehat juga, Kak. Teman-teman, sebelum Kak Abu Maskur ini memulai presentasinya, mari kita lihat dulu nih CV dari pemateri kita terlebih dahulu. Baik, untuk operator dipersilakan. Ya. Jadi, Kak Abu Maskur ini merupakan lulusan program studi pendidikan sejarah yang mencintai dunia pendidikan, dan beliau juga merupakan guru ataupun pengajar. Moto hidup beliau adalah terbaik dari adalah jatuh cinta, maka itu adalah agar apa yang dilakukan bisa sepenuhnya. Dan beliau ini menempuh pendidikan tahun 2014 sampai 2017 pada MA Al-Hikmah 2 Benda pada jurusan pengetahuan sosial. Di tahun 2017 sampai 2022 beliau merupakan S1 pendidikan sejarah di Universitas Negeri Jakarta. Dan tentunya seorang guru ini memiliki berbagai macam keahlian, diantaranya adalah manajemen dan kemampuan berpikir kritis. Dia memiliki berbagai pengalaman di tahun 2014 sampai 2017, diantaranya adalah pelatihan budidaya ikan air tawar, magang di BPPI Sukamadi Subang, dan wakil sekolah dalam lomba OSN mata pelajaran ekonomi. Dan di tahun 2018 sampai 2021, beliau adalah panitia lomba cermat Distrik Pendidikan Sejarah. Beliau juga mengikuti magang di SMA Negeri 30 Kampus Merdeka Belajar, dan di sini merupakan kontak dari Maskur ini, sehingga teman-teman jika ada yang tentunya bisa menghubungi Kak Abu Maskur. Oke, tanpa waktu yang lebih lama lagi, untuk Kak Abu Maskur dipersilakan untuk menjelaskan materi yang luar biasa pada hari ini. Kepada Kak Abu Maskur, waktu dan layar saya persilakan. Oke, terima kasih Salsabila Nasution atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk suara saya terdengar dengan jelas tidak? Terdengar, Kak? Oke, siap. Untuk admin, tolong ini dong PPT-nya ditampilkan. Untuk materi kali ini itu akan membahas mengenai outline dalam penulisan karya tulis ilmiah dan juga skripsi. Saya Abu Maskur, seorang guru di daerah Jakarta Selatan lah, dapat dibilang seperti itu. Mungkin di antara kalian ada yang masih bertanya-tanya, apa itu outline itu? Nah, outline merupakan secara garis besar ya, outline itu merupakan rancangan penelitian. Jadi dalam rancangan penelitian kalian itu membutuhkan outline. Nah, di dalam outline itu biasanya nanti ada beberapa bagian seperti ide-ide dasar, rumusan masalah, tujuan penelitian, terus judul penelitian dan juga metode penelitian yang nanti akan kalian gunakan. Oke, next. Nah, dalam melakukan penelitian kita membutuhkan yang namanya metode penelitian. Nah, apa sih itu metode penelitian? Nah, dalam kajian ilmiah menurut Profesor Sugiono, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Nah, cara-cara ini tuh digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi responden maupun data-data yang terkait dengan tema penelitian yang akan diteliti. Secara garis besar di pendidikan sejarah itu sendiri ada 3 metode yang dilakukan oleh mahasiswa dalam melakukan penelitian. Yang pertama kualitatif, yang kedua kuantitatif, dan yang ketiga historis. Nah, kebanyakan mahasiswa sejarah, terutama di angkatan 2017 ya, itu di angkatan saya itu kebanyakan menggunakan metode historis. Untuk teman-teman saya sih waktu itu pada bilang gini, bukan mahasiswa sejarah jika tidak menggunakan metode historis sebagai penelitian skripsinya gitu. Jadi ada semacam idealisme lah yang bisa ditanam di sana. Ya, maksudnya kalau kalian ternyata nggak mau historis juga nggak apa-apa sebenarnya. Ini kan tergantung kemampuan kalian itu sendiri. Kira-kira mana yang lebih memudahkan kalian, kualitatif, kuantitatif, ataupun historis. Meskipun sebenarnya nanti ada beberapa lagi metode penelitian yang
lainnya. Tapi secara garis besar di pendidikan sejarah itu sendiri ada 3 ini. Oke, yang pertama kualitatif. Apa itu kualitatif? Kualitatif ini cenderung bersifat deskriptif dengan memanfaatkan data berupa narasi, cerita, wawancara, ataupun merekonstruksi suatu peristiwa atau kejadian. Selanjutnya kuantitatif. Kuantitatif ini bisa dibilang memanfaatkan data berupa angka, statistik. Jadi ini yang membedakan kualitatif dan kuantitatif. Kalau kuali itu lebih condong ke naratif, kalau kuanti itu lebih condong ke angka-angka atau statistik. Nah, angka-angka atau statistik ini kemudian dikesimpulkan atau dijabarkan menggunakan teori-teori yang telah kalian rumuskan sebelumnya gitu. Nah, yang ketiga ada historis. Historis merupakan rekonstruksi terhadap masa lampau secara objektif dan juga sistematis. Nah, cara mendapatkan data secara historis itu seperti apa? Bisa kalian melakukannya dengan mencari dokumen-dokumen terkait. Kemudian ada juga bisa melakukan wawancara, interview, mencari benda-benda sejarah yang berkaitan dengan tema penelitian yang akan kalian teliti. Bisa jadi seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada 3 metode penelitian ilmiah. Metode penelitian ilmiah itu bersandar pada 3 hal. Yang pertama rasional, yang kedua empiris, dan yang ketiga sistematis. Jadi ketika kalian akan memilih topik penelitian itu harus rasional, masuk akal. Kenapa? Kan kalian nggak mungkin gitu melakukan penelitian sejarah yang sifatnya ilmiah, tapi melakukan penelitian dengan hal-hal melakukan penelitian yang topiknya itu hal-hal gaib, hal-hal yang mistis. Nah, hal-hal gaib atau hal-hal mistis ini kan mungkin secara kehidupan nyata itu ada, tapi tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, tidak bisa dibuktikan secara logika nalar manusia. Jadi hal-hal yang bersifat gaib itu tidak bisa diteliti dalam penelitian sejarah. Jadi ketika kalian memilih topik penelitian ya sebisa mungkin dan diharuskan memang harus bersifat rasional, masuk akal. Terus yang kedua empiris, merupakan pengalaman atau sesuatu yang pernah terjadi sebelumnya gitu. Terus yang ketiga sistematis, secara teratur, berurutan, sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan yang sudah ditetapkan tentunya. Oke, selanjutnya. Oh ya, tadi kan ada 3 metode penelitian. Pertama kualitatif, kuantitatif, dan juga historis. Nah, di sini saya akan lebih banyak menjelaskan mengenai metode penelitian historis atau penelitian sejarah. Nah, untuk kualitatif atau kuantitatifnya sendiri, saya kesampingkan gitu. Karena saya sendiri kurang memahami metode penelitian kualitatif dan juga kuantitatif. Karena waktu itu juga saya skripsi saya juga metodenya menggunakan metode historis. Jadi saya lebih paham menjelaskan mengenai metode historis. Oke, apa itu metode penelitian sejarah atau historis? Nah, merupakan penelitian yang dilakukan secara sistematis untuk menjelaskan, menggambarkan, dan juga memahami peristiwa yang terjadi di masa lampau. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya, Bang, apakah semua peristiwa itu bisa dijadikan tema atau topik penelitian? Tentu jawabannya tidak. Jadi harus ada beberapa syarat suatu peristiwa atau suatu kejadian itu bisa dijadikan topik penelitian. Syaratnya apa? Nah, menurut Taufik Abdullah dalam buku Ilmu Sejarah dan Historiografi, Arah dan Perspektif, beliau membeberkan 3 syarat utama. Topik penelitian peristiwa itu bisa dijadikan topik penelitian. Yang pertama, menyangkut manusia. Yang kedua, terjadi di kurun waktu tertentu. Dan yang ketiga, mempunyai tempat. Itu kalian bisa baca. Peristiwa menyangkut atau melibatkan manusia dalam jangka waktu tertentu pada masa lampau yang dilakukan di tempat tertentu. Jadi kalau ketiga syarat ini sudah dipenuhi, ada manusia, ada latar belakang tempat, ada waktunya. Nah, itu bisa dijadikan objek penelitian. Nah, barangkali di antara kalian ada yang bertanya lagi, Bang, kalau peristiwa alam seperti bencana alam, misalkan gunung meletus, tsunami, banjir, apakah itu bisa dijadikan objek penelitian untuk penelitian sejarah? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kenapa? Bisa iya jika itu melibatkan atau memberi dampak terhadap kehidupan manusia. Contohnya kayak gini. Misal, pengaruh tsunami Aceh terhadap perekonomian masyarakat Aceh pada periode 2004 hingga 2006. Nah, itu kan jelas ada pengaruh. Nah, kalau kita bicara pengaruh, tentu yang dampak itu kan berarti yang dijadikan acuan adalah manusia. Manusia yang merasakan dampaknya, pengaruhnya itu seperti apa.
Jadi kalau kalian hanya mau menjelaskan mengenai tsunami-nya Aceh itu nggak bisa. Itu masuknya kategori saintik lah atau ilmu pengetahuan alam. Jadi untuk sejarah yaitu harus melibatkan manusia, harus ada waktunya dan harus ada tempatnya. Terus selanjutnya, apakah penelitian sejarah itu harus berkaitan dengan peristiwa? Tentu tidak, teman-teman. Kenapa? Ada beberapa hal yang bisa dijadikan topik penelitian sejarah, seperti membahas individu-individu terkait. Terus yang kedua, membahas masalah sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Atau bisa juga politik, itu juga masuk dalam ranah atau ruang lingkup penelitian sejarah. Mungkin nanti kalian juga menemukan beberapa buku, semacam buku biografi, seperti biografi Muhammad Hatta, biografi Insinyur Soekarno, dan tokoh-tokoh besar lainnya yang pernah ada di Indonesia. Nah, itu merupakan salah satu contoh atau bentuk dari topik penelitian sejarah yang berkaitan dengan individu atau tokoh-tokoh tertentu. Oke, selanjutnya. Tahapan penelitian. Saya rasa juga teman-teman sudah mengetahui gitu tahapan-tahapan penelitian sejarah itu apa aja. Kalian kan pasti sudah belajar yang namanya pengantar ilmu sejarah. Jadi di bukunya Kunto Wijoyo itu ada 5. Yang pertama pemilihan topik, terus ada heuristik atau pengumpulan sumber, ada verifikasi atau kritik sumber, yang keempat itu ada interpretasi atau penafsiran, dan yang kelima ada penulisan atau historiografi. Yang pertama pemilihan topik. Bagaimana sih Kak? Ada dua pertimbangan biasanya yang dilakukan oleh orang ketika ingin melakukan penelitian. Yang pertama kedekatan emosional, dan yang kedua kedekatan intelektual. Kedekatan emosional itu apa sih, Bang? Nah, kedekatan emosional biasanya berkaitan dengan, misalkan gini, saya akan melakukan penelitian mengenai peran jaringan Gus Durian dalam merealisasikan pemikiran-pemikiran Gus Dur. Karena saya merupakan orang yang ikut terlibat dalam jaringan Gus Durian, maka saya ingin melakukan penelitian mengenai jaringan Gus Durian ini. Kenapa? Karena saya punya kedekatan emosional, punya kedekatan secara kelompok sosial dengan jaringan Gus Durian ini. Jadi lebih menitik beratkan kepada emosional saya pribadi. Dan kemudian biasanya yang jadi pertimbangan juga kedekatan intelektual. Contohnya gini, karena kalian sering banget atau suka dengan buku-bukunya Gus Dur, memahami begitu banyak pemikiran-pemikiran Gus Dur, jadi kalian merasa punya pemahaman yang cukup mumpuni untuk melakukan penelitian mengenai pemikiran-pemikiran Gus Dur. Makanya kalian memilih topik penelitian ini. Jadi kan kayak gitu. Jadi ada kedekatan emosional dan juga kedekatan intelektual. Bisa jadi nanti kalian memilih topik di antara salah satunya saja, atau bisa jadi dua-duanya. Oh ya teman-teman, ada selain 2 ini juga ada satu lagi nih yang perlu kalian perhatikan terkait memilih topik penelitian. Ini penting juga, yakni ketersediaan sumber. Karena jangan sampai ketika kalian sudah memilih topik penelitian, ternyata sumber yang kalian cari itu ternyata minim atau sangat langka, bahkan sedikit. Jadi jangan sampai nih teman-teman, ketika kalian sudah memilih topik penelitian, terhambat hanya karena hanya karena sumbernya itu sangat minim. Jadi nanti itu yang akan memperlama atau memperlambat kalian dalam melakukan penelitian skripsi. Terus ada lagi sih yang penting juga yang harus diperhatikan terkait akomodasi biaya gitu. Akomodasi dan juga biaya. Karena tidak jarang juga di teman-teman sejarah gitu, banyak yang melakukan penelitian itu keluar kota gitu, keluar Jakarta. Ada yang ke Semarang, ada yang ke Bandung, ada yang bahkan ke Jogja, ke Solo, dan lain sebagainya gitu. Jadi kalian harus memperhatikan ini. Kalaupun nanti kalian ternyata dirasa kurang mampu terhadap biaya atau akomodasi, ya kalian sebisa mungkin cari penelitian atau tema penelitian yang sumber-sumbernya, yang data-datanya, yang informasinya bisa kalian dapatkan di sekitaran Jakarta. Bisa kalian cari di Perpustakaan Nasional, bisa kalian cari di Arsip Nasional, bisa kalian cari di Kompas, di Menara Kompas, atau di Gramedia dan lain sebagainya lah, yang masih bisa dijangkau oleh kalian yang tinggal di Jakarta, seperti itu. Nah, ada beberapa hal lagi yang perlu diperhatikan ketika kita memilih topik penelitian. Yang pertama itu perhatikan 5W plus 1H. W yang pertama itu what, apa yang akan kalian teliti. Nah, contohnya di sini, peran jaringan Gus Durian dalam merealisasikan pemikiran Gus Dur. What-nya apa? What-nya itu peran, teman-teman. Peran. Jadi yang ingin kalian teliti di sini adalah perannya. Peran jaringan Gus Durian. Terus W yang kedua, siapa? Nah, siapanya ini adalah jaringan Gus Duriannya.
kalau tadi what-nya itu peran, maka who-nya itu adalah jaringan Gus Durian. Jaringan Gus Durian itu apa, teman-teman? Jaringan Gus Durian merupakan suatu kelompok sosial. Kelompok sosial ini kan ada di masyarakat kita, ada di sekeliling kita gitu. Terus W yang ketiga, where, di mana. Nah, jaringan Gus Durian ini kan tersebar di seluruh Indonesia ya, teman-teman. Nah, kalian nggak mungkin dong melakukan penelitian jaringan Gus Durian ini secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Nah, kalian harus memetakan lagi kira-kira tempat mana yang akan kalian teliti. Karena kalian misalkan berdomisili di Jakarta, ya udah kalian persempit ruang penelitiannya di Jakarta. Misal di Jakarta Timur aja, ya udah cukup Jakarta Timur sebagai tempat di mana kalian melakukan penelitian. Jadi ruang lingkupnya kalian persempit, atau kalau mau lebih luas sedikit ya se-Jakarta gitu. Terus W yang selanjutnya, when, kapan. Nah, kan tadi saya juga udah menyebutkan ada 3 pokok penting dalam penelitian sejarah: manusia, waktu, dan juga tempat. Nah, ini waktu juga penting, teman-teman. Misalnya ini, peran jaringan Gus Durian dalam merealisasikan pemikiran-pemikiran Gus Dur. Ini kan waktunya belum ada. Nah, kita periodisasi waktunya maunya dari kapan sampai kapan. Misal di sini kita tulis tahun dari 2010 hingga 2015. Nah, ketika kalian sudah menulis itu ya udah. Berarti periodenya kalian fokus di 2010 hingga 2015. Jadi kalian bisa lebih fokus dalam mencari data-data, mencari sumber-sumber, mencari informan, dan lain sebagainya. Terus W selanjutnya itu why, mengapa. Nah, ini perlu diperhatikan lagi, teman-teman. Biasanya baik dosen pembimbing, dosen penguji, ketika di sidang skripsi maupun di sidang proposal itu sering menanyakan, mengapa kalian memilih topik penelitian ini? Itu sering banget ditanyain. Nggak sekali 2 kali, tapi sering. Jadi kalian harus punya alasan yang kuat kenapa kalian memilih topik penelitian tersebut. Misal, peran jaringan Gus Durian dalam merealisasikan pemikiran-pemikiran Gus Dur. Saya punya alasan kenapa saya memilih topik ini. Pertama, saya merupakan orang yang terlibat langsung di jaringan Gus Durian, sehingga saya memahami bagaimana kelompok jaringan Gus Durian ini dalam merealisasikan pemikiran Gus Dur. Jadi saya ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai peran jaringan Gus Durian ini. Jadi seperti itu. Atau misalkan kalian ingin meneliti rumah makan Padang gitu. Ya, karena saya mau meneliti rumah makan Padang karena saya pencinta kuliner, Pak. Kan bisa jadi seperti itu. Tapi nanti kalian harus lebih dibahasakan lebih rapi lagi gitu. Oke, selanjutnya. Nah, tahapan yang kedua itu pengumpulan sumber atau heuristik. Pertama ada dokumen, sumber lisan, dan juga sumber benda. Nah, dokumen ini bisa berupa arsip di arsip nasional, bisa berupa koran, bisa juga berupa surat-surat, ataupun dokumen-dokumen penunjang lainnya lah. Seperti itu. Nah, untuk mencari dokumen-dokumen ini, kalian bisa ke Perpustakaan Nasional, teman-teman. Bisa ke Arsip Nasional, atau bisa ke penerbit seperti Kompas. Misalkan kalian butuh koran gitu. Koran-koran terkait atau berita-berita yang pernah ada, tapi koran-korannya kan udah lewat. Nah, kalian bisa ke Kompas, teman-teman. Kompas itu kalau nggak salah di Palmerah tempatnya. Kalau misalkan kalian memang butuh data untuk ke sana, atau kalian juga bisa melalui website online-nya. Jadi sekarang mah kayaknya sudah lebih gampang lah untuk mencari dokumen-dokumen terkait. Terus sumber lisan. Sumber lisan ini biasanya orang. Kalau misalkan tadi saya akan melakukan penelitian mengenai jaringan Gus Durian, tentu saya harus melakukan wawancara atau interview dengan orang-orang yang terlibat langsung di jaringan Gus Durian, atau dengan orang-orang yang dekat dengan Gus Dur itu sendiri. Bisa ke keluarganya, bisa orang yang pernah bekerja sama dengan Gus Dur, bisa karena Gus Dur merupakan santri gitu, bisa juga dengan teman-teman sekamarnya Gus Dur ketika mondok gitu, dan lain sebagainya. Terus sumber benda ini bisa berupa bangunan, bisa berupa alat-alat. Misal alat, waktu itu Gus Dur misalkan pernah menulis surat. Nah, suratnya ini kan pasti dia menggunakan entah mesin tik, entah dia menggunakan tulis tangan, atau dan lain sebagainya. Kalau misalkan kalian bisa dapat bendanya, buktinya, itu sangat lebih bagus lah, sangat bagus banget untuk menunjang topik penelitian kalian. Nah, yang ketiga ada verifikasi atau kritik sumber. Dalam mengkritik sumber biasanya ada 3 tahapan ya yang harus diperhatikan: orisinil, kredibel, dan juga otentik. Orisinil keaslian, terus otentik itu keabsahan dari sumber. Orisinil
kita harus bisa memastikan bahwa sumber yang kita dapat atau sumber yang kita peroleh itu merupakan sumber yang benar-benar asli, bukan KW. Atau misalkan ini sumber dari orang ketiga, orang kedua, jadi kita harus bisa memastikan ini sumber. Kalau misalkan sumbernya itu wawancara, apakah ini orang pertama, orang kedua, apa orang ketiga? Jadi harus benar-benar diperhatikan itu teman-teman. Selanjutnya kredibel atau dapat dipercaya. Misalkan kita meneliti tadi itu peran jaringan Gus Durian. Nah, orang-orang yang sekiranya bisa dipercaya untuk membahas ini itu siapa? Tentu orang-orang terdekat jaringan Gus Durian atau orang-orang yang dekat dengan Gus Dur seperti keluarganya. Itu kan tentu bisa kita percaya sebagai sumber kita. Terus selanjutnya ada interpretasi atau menafsirkan sumber yang telah diverifikasi untuk kemudian dianalisis. Nah, di tahapan analisis itu sendiri, nanti kita itu butuh yang namanya teori atau konsep-konsep ilmu sosial lain untuk membantu kita dalam menganalisis peristiwa atau topik penelitian yang akan kita teliti. Misal tadi peran jaringan Gus Durian. Peran, kalau kita mengacu kepada kata peran, itu peran itu identik dengan apa sih? Terus jaringan Gus Durian. Jaringan Gus Durian kan suatu kelompok. Nah, kalau kita mau bahas kelompok sosial yang ada di masyarakat itu biasanya identik dengan apa? Biasanya kan kalau kita membahas kelompok sosial itu biasanya identik dengan yang namanya sosiologi. Nah, berarti kita butuh ilmu bantu yang namanya sosiologi. Nah, nanti di sosiologi kan itu banyak tuh, ada banyak teori-teori di sosiologi. Kalian tetapkan, kalian pilih kira-kira teori mana di sosiologi yang bisa kalian gunakan untuk menganalisis topik penelitian ini. Jadi mungkin kalian nanti bisa baca lah beberapa buku semacam buku pengantar ilmu sosial atau buku apa namanya, saya lupa bukunya, judulnya Sejarah dan Teori Sosial karya Peter Brook. Jadi nanti kalian bisa baca buku-buku itu untuk menunjang atau untuk kira-kira kalian ketika sudah punya tema penelitian ini cocoknya pakai teori apa. Terus ketika sudah menemukan teorinya, kan nanti di beberapa teori itu ada yang minimal 2 atau 3 tokoh lah yang menguatkan teori tersebut. Nanti kalian pilih salah satu tokohnya. Kira-kira mau pakai tokoh yang mana? Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk itu tuh biasanya kalian nanti harus namanya harus berdasarkan persetujuan dosen pembimbing. Jadi harus persetujuan dosen pembimbing. Kira-kira kalau saya pakai teori ini cocok nggak Pak? Atau saya pakai konsep ini cocok nggak Pak? Nah, itu nanti kalian bisa diskusikan dengan dosen pembimbing kalian. Terus yang selanjutnya ada penulisan. Di penulisan itu sendiri biasanya ada 3 tahap. Ada 3 hal yang secara garis besar ada 3: pengantar, hasil penelitian dan juga kesimpulan. Pengantar itu nanti meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, terus ada teori apa yang digunakan, tujuan penelitian dan lain sebagainya. Kemudian ada hasil penelitian yang merupakan hasil dari isi dari pembahasan yang telah kalian dapatkan. Kemudian ada kesimpulan. Oke, selanjutnya. Bisa teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data merupakan langkah untuk memperoleh data atau informasi atau apapun itu yang berkaitan dengan topik penelitian. Nah, dengan cara apa teman-teman lakukannya? Dengan cara yang strategis dan sistematis agar memperoleh datanya sesuai dengan topik penelitian. Nah, ada beberapa langkah yang bisa kalian lakukan atau beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk memperoleh data atau informasi tersebut. Yang pertama ada observasi atau pengamatan. Misalkan tadi jaringan Gus Durian. Nah, untuk melakukan pengamatan dengan jaringan Gus Durian, kalian harus apa? Ya, kalian harus ke tempat jaringan Gus Durian biasanya kumpul. Kalian amati mereka, kegiatan mereka, atau kalau bisa sebisa mungkin kalau itu kalian ya ikut langsung dengan kegiatan-kegiatan mereka. Jadi biar informasi yang kalian peroleh, data-data yang kalian temukan itu benar-benar bisa dipercaya lah, bisa valid, kira-kira seperti itu. Terus kuesioner atau angket. Nah, untuk kuesioner atau angket ini biasanya digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa yang melakukan penelitian menggunakan metode kuantitatif. Jadi ketika menggunakan metode kuantitatif itu kalian pasti menggunakan yang namanya kuesioner atau angket. Jadi kalian menyebar angket ke responden-responden yang kira-kira itu merupakan target dari objek penelitian yang akan kalian teliti. Misal kalian ingin melakukan penelitian mengenai pengaruh uang saku siswa terhadap
penunjang prestasi siswa di SMA 35 Jakarta. Jadi apakah uang saku tiap-tiap siswa itu mempunyai pengaruh? Misal yang uang sakunya 50.000 cenderung berprestasi lebih bagus dibanding dengan uang saku yang 5.000. Nah, pasti kan kalian butuh ini kan, butuh penelitian, butuh angket, butuh kuesioner, butuh responden untuk menunjang itu. Jadi kalian misalkan sebar di 1 atau 2 kelas atau bahkan 3 kelas atau bahkan kalau kalian dirasa mampu ya 1 sekolahan gitu. Cuma kalau dirasa 1 sekolahan cukup berat ya 1 kelas atau 2 kelas itu juga cukup. Ada di menebar angket. Akhirnya dipajang gitu di balai kota. Orang-orang tuh nggak pada percaya kalau itu patung Tuhan. Sama selanjutnya itu ada wawancara. Jadi wawancara itu nanti kalian juga harus perhatikan teman-teman, kira-kira respon siapa yang bisa kalian jadikan orang yang bisa kalian wawancarai dan dia bisa ditemui gitu. Nah, biasanya ini orang-orang terdekat. Misalkan kalian ingin melakukan penelitian tentang Gus Dur, ya keluarga beliau itu bisa dijadikan orang yang tepat lah untuk dilakukan wawancara, atau bisa orang-orang yang pernah bekerja sama dengan Gus Dur, atau orang-orang yang pernah mondok dengan Gus Dur, dan lain sebagainya. Kemudian ada dokumen ini bisa berupa arsip, bisa berupa surat-surat, dan lain sebagainya. Kemudian ada studi pustaka. Nah, untuk studi pustaka ini kalian bisa dapatkan teman-teman melalui jurnal atau artikel-artikel ilmiah yang tersebar di Google banyak lah. Kalian bisa ke website Google Cendikia, Google Scholar atau dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa cari sendirilah jurnal-jurnal ilmiah atau artikel-artikel ilmiah yang terkait untuk menunjang tema penelitian yang akan kalian lakukan. Oke, selanjutnya. Ini ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis skripsi. Oh ya, sebelum ke sini, sebenarnya ada satu hal lagi nih teman-teman yang saya lupa untuk mencantumkan, yaitu pendekatan ilmu sosial terhadap penelitian sejarah. Nah, ini saya sendiri lupa untuk mencantumkan, baru ingat semalam. Jadi belum sempat untuk merevisi inilah. Jadi saya sampaikan saja secara lisan, pendekatan ilmu sosial dalam penelitian sejarah. Nah, ini penting ketika kalian menggunakan metode historis, teman-teman. Biasanya gini, metode penelitian pendekatan ilmu sosial yang pendekatan sejarah itu menggunakan pendekatan multidimensional. Apa itu pendekatan multidimensional? Pendekatan multidimensional itu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat seluruh aspek-aspek yang terjadi. Jadi nggak hanya satu sudut pandang, tapi dari seluruh aspek. Bisa meliput aspek sosial, aspek ekonomi, dan juga aspek budaya, dan lain sebagainya. Jadi tidak terpaku pada satu sudut pandang, teman-teman. Nah, untuk melakukan pendekatan ilmu sosial, melakukan pendekatan ini, ada beberapa pendekatan ilmu sosial yang bisa kalian pelajari tergantung topik apa yang kalian ingin teliti. Misal karena tadi saya akan melakukan penelitian mengenai peran jaringan Gus Durian, menurut saya sendiri, secara pribadi, ini tuh lebih condong menggunakan pendekatan ilmu sosiologi. Nah, maka saya akan mencari konsep-konsep, teori-teori dari ilmu sosiologi itu sendiri untuk menunjang topik penelitian yang akan saya lakukan. Begitu, teman-teman. Jadi, secara garis besarnya seperti itu. Mungkin nanti kalian bisa cari tahu, atau mungkin kalian juga sudah tahu lah, mungkin kalau yang sudah semester 6, semester 7, itu sudah dipelajari. Jadi nanti tinggal kalian pelajari lagi, baca ulang, kira-kira mana pendekatan apa yang akan kalian lakukan, metodenya seperti apa, dan juga teorinya pakai teori apa, kira-kira seperti itu. Ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menulis skripsi. Yang pertama, topik penelitian atau tema penelitian itu yang benar-benar kalian kuasai. Nah, ini jangan sampai kalian memilih topik penelitian hanya karena ikutan teman. Misal teman ikut melakukan penelitian tentang ini, kalian ikut-ikutan tuh melakukan penelitian tentang itu hanya dengan mungkin beda sedikit lah. Nah, jangan, teman-teman. Nah, sebisa mungkin kalian melakukan penelitian itu sesuai dengan apa yang kalian mau, dan topik atau temanya itu kalian benar-benar kuasai. Jadi ketika kalian melakukan penelitian ya enak, enjoy. Karena apa? Ya karena kalian menguasai materinya. Jadi ketika sudah selesai, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen pembimbing maupun dosen penguji ketika di sidang skripsi. Jangan sampai kalian justru joki lah, dalam artian seperti itu. Nanti malah kalian akan kagok sendiri ketika ditanya dosen. Kenapa? Karena kalian nggak menguasai materinya. Jadi sebisa mungkin ya kalian menguasai materi itu tersebut. Terus yang kedua, pilih dosen pembimbing yang sesuai dengan topik penelitian. Jadi dulu ketika saya membuat outline,
kira-kira di semester 6 gitu. Saya ingin melakukan penelitian yang bernuansa Islami gitu, yang religi. Jadi apapun judulnya, apapun ininya, ya intinya berkaitan dengan hal-hal yang berbau nuansa Islami. Nah, karena kayak gitu, akhirnya saya punya 2 dosen gitu yang ada di pikiran saya, kayaknya ini cocok deh buat topik penelitian yang akan saya lakukan. Yang pertama Pak Humaydi dan yang kedua Pak Farudin. Jadi mungkin kalau kalian yang sudah diajar sama beliau kan, beliau kedua orang ini kan sering mata kuliahnya itu sering berkaitan dengan hal-hal yang bernuansa Islam gitu, tentang sejarah Islam atau pemikiran-pemikiran Islam dan lain sebagainya. Jadi saya rasa akan cocok. Nah, kemudian saya pilih tuh satunya Pak Humaydi, tapi untuk dosen kedua itu bukan Pak Farudin, tapi saya pilih dosen lain. Kira-kira seperti itu. Terus yang ketiga menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan yang telah disempurnakan. Nah, ini juga teman-teman penting, karena jangan sampai ketika kalian sudah menulis banyak typo, nanti justru kalian akan revisi di typo-typo itu. Jadi sesuatu yang seharusnya tidak penting untuk direvisi, tapi harus direvisi. Kenapa? Karena nggak sesuai. Misal kata Islam, misal I-nya itu harus besar, tapi kalau nulisnya I-nya itu nggak huruf kapital tapi huruf kecil. Atau dikuasai, harusnya kan dikuasai, tapi kalau nulisnya di spasi kuasai, nah itu kan kurang tepat. Atau misalkan di Jakarta, kalian di Jakarta nggak di spasi Jakarta, nah itu kan nanti akan merepotkan kalian. Sudah nulis banyak terus harus direvisi kalimat-kalimat yang kata-kata yang ternyata sepele tapi ternyata penting, hanya karena typo-typo yang seperti itu. Terus selanjutnya menggunakan mendelay. Oh ya, kalian udah tahu belum mendelay itu apa? Ada yang mau jawab? Aplikasi untuk citasi dan jurnal. Iya, benar. Jadi kalau misalkan di antara kalian ada yang belum tahu mendelay, dari sekarang download mendelay, terus kalian pelajari cara menggunakan mendelay, bagaimana mengoperasikannya gitu. Jadi nanti di Prodi Pendidikan Sejarah itu sendiri sudah mewajibkan setiap mahasiswa yang melakukan penelitian skripsi, menulis skripsi harus menggunakan mendelay. Jadi sudah diwajibkan, bukan lagi coba-coba lah. Jadi sudah diwajibkan. Jadi mau nggak mau, bisa nggak bisa, ya kalian harus bisa, harus mau. Jadi kalau di antara kalian ada yang belum bisa atau laptopnya belum ada mendelay, download dari sekarang. Pelajari cara penggunaannya, cara mengoperasikannya, biar nanti nggak kagok. Karena pengalaman saya waktu itu, saya sendiri baru tahu mendelay itu di semester 7 atau semester 8 gitu, ketika sedang menulis skripsi. Jadi benar-benar harus belajar lagi dari awal. Lagi nulis skripsi, terus belum tahu juga cara menggunakan mendelay kayak gimana. Harus nanya ke teman, ngelihat tutorial di internet, dan lain sebagainya. Itu kan repot sekali gitu. Kalau kalian udah tahu dari sekarang, saya kira akan lebih mudah ketika nanti kalian melakukan penelitian, melakukan penulisan skripsi. Terus cari artikel atau jurnal ilmiah terbaru. Biasanya kalau topik penelitian kalian itu kekinian atau kurun waktunya itu jauh dari sekarang, misal 2 atau 30 tahun ke belakang gitu. Nah, nanti dari dosen itu mengharuskan kalian untuk mencari artikel atau jurnal ilmiah minimal itu 10 tahun dari sekarang. Berarti kalau sekarang 2022, ketika kalian mencari jurnal atau artikel itu berarti artikel yang paling lama itu harus tahun 2012, nggak boleh lebih dari 2012. Biasanya seperti itu. Tapi itu lagi-lagi tergantung topik penelitian kalian itu, jangka kurun waktunya itu di mana, kapan. Jadi nanti itu menyesuaikan. Biasanya nanti dosen juga ngasih tahu, kalau ngasih info. Oh, nanti kamu nyari artikelnya yang kira-kira tahun segini sampai segini ya. Nah, biasanya kayak gitu. Terus memperbanyak membaca jurnal atau artikel. Nah, ini juga penting teman-teman. Biar kalian punya referensi yang lebih banyak, punya wawasan yang lebih luas lagi terkait tema-tema penelitian yang akan kalian lakukan. Kemudian ada konsisten dalam menulis. Ini juga penting. Mungkin kelihatannya sepele, konsisten, tapi ini juga penting. Jangan sistem kebut semalam lah, karena ini skripsi, bukan tugas-tugas yang biasa kalian kerjakan. Kemudian ada rajin menghubungi dosen pembimbing. Terus Bang, gimana Bang kalau misalkan dosen pembimbingnya itu slow respon? Mungkin itu yang akan menjadi pertanyaan kalian gitu. Saya juga dulu sama gitu. Dosennya kadang slow respon, kadang fast respon. Ya tergantung mood dosen. Tapi biasanya gini teman-teman, dosen itu akan mengabari kalian cepat kalau mereka nggak sibuk. Jadi kalian banyakin sabar aja. Atau misalkan gini, hari ini kalian chat dosen, terus tinggal dibalas nih. Besoknya belum dibalas, 3 hari kemudian nggak dibalas, 4 hari kemudian nggak dibalas. Nah, sebisa mungkin seminggu kemudian
kalian chat lagi, ingatkan lagi gitu teman-teman. Atau kalau sekarang kan saya kira dosen sudah bisa ditemui ya di prodi. Mungkin nanti kalian bisa langsung menemui beliau-beliau ini untuk melakukan bimbingan. Jadi bisa lebih enak lah saya kira. Terus ini juga lumayan penting, konsultasi dengan teman atau senior yang sudah lulus. Ini juga penting teman-teman. Kalau misalnya kalian nggak punya senior yang dekat atau teman, ya paling tidak kalian punya teman lah yang bisa kalian ajak. Kalian kan belum punya senior atau teman yang udah lulus itu. Kalian bisa punya teman yang bisa diajak kerjasama dalam artian gini. Besok kita ke perpustakaan nasional yuk bareng nyari sumber-sumber kayak gitu teman-teman. Atau besok kita ke arsip nasional yuk bareng-bareng gitu ke sana nyari sumber. Nah itu juga penting teman-teman. Jadi kalian butuh semacam kayak butuh teman support yang bisa saling membantu satu sama lain. Jadi bukan kalian yang membebani dia atau kalian yang dibebani oleh dia, tapi ayo saling kerjasama. Kita ke tempat ini yuk nyari sumber, kita ke tempat ini yuk nyari sumber. Ikut aku yuk, aku mau wawancara nih ke ini, ikut yuk nanti kalau kamu wawancara aku temenin deh, biar aku yang rekam gitu. Jadi ada saling kerjasama kayak gitulah, biar enak lah dalam mengerjakannya. Terus satu lagi nih, parafrasa. Jadi nanti tuh parafrasa itu semacam biar kalian tuh tidak terkena plagiarisme. Kalau pas angkatan saya waktu itu tahu bulan apa ya, Februari, dari prodi itu mengharuskan plagiarisme itu minimal 30 atau berapa gitu, saya lupa. Pokoknya di bawah 50% lah. Nah, jangan sampai nanti kalian ketika dicek Turnitin itu plagiarisme kalian lebih dari 50%. Kenapa? Kalau lebih dari 50% ya bahaya, bisa-bisa kalian tidak bisa ujian skripsi, bisa-bisa kalian harus mengulang lagi dari awal, harus diparafrase lagi lah. Jadi sebisa mungkin ketika kalian menulis ya langsung dilakukan parafrase. Biar apa ya? Ya biar nanti di akhir kalian nggak ngegelagapan lah, nggak panik karena ternyata waduh plagiarismenya ternyata lebih dari 50%. Nah, itu kan nanti kalian panik sendiri. Oke, next. Oh iya, udah selesai. Tolong dong tampilin outline. Saya kemarin udah ngirim contoh outline-nya gitu. Outline-nya bisa ditampilin nggak? Oke. Ya, ini teman-teman, ini contoh outline yang waktu itu saya ajukan untuk mendapatkan dosen pembimbing. Surat permohonan pembimbing skripsi dan karya ilmiah atau karya ilmiah. Bisa di-scroll ke bawah. Jadi ada beberapa hal yang perlu ada dalam outline. Itu yang pertama, latar belakang masalah atau masalah apa yang akan kalian teliti. Ini juga penting. Jadi nanti kalian uraikan lah masalah apa yang hendak kalian teliti, kalian jabarkan. Nggak usah terlalu banyak teman-teman, mungkin 3 atau 4 paragraf itu juga sudah cukup. Terus yang kedua, tujuan penelitian kalian. Nah, tujuan penelitian itu kalian tujuannya apa? Ya minimal 3 atau 2 lah. Itu untuk tujuan penelitian. Terus selanjutnya judul penelitiannya itu apa? Jadi setelah merumuskan masalah, terus tujuan penelitiannya apa, terus baru judul penelitiannya itu apa. Nah, coba scroll lagi ke bawah. Oh ya, ada metode juga, ada metode apa yang ingin kalian gunakan dalam penelitian ini. Nah, waktu itu saya menggunakan metode historis. Selanjutnya ke bawah lagi coba. Nah, ini ya udah cukup. Referensi yang dibaca. Nah, referensi yang dibaca itu minimal 10. Nah, nanti kalian cantumkan dilampirkan di bawah. Minimal itu 10. Ya pasti untuk skripsi pasti lebih dari 10. Cuma untuk outline di awal minimal itu ada 10. Nah, kemudian ada pun dosen pembimbing yang diajukan itu siapa aja, 2 orang, 2 nama. Pembimbing satunya siapa, pembimbing duanya siapa. Oh ya teman-teman, tapi gini, kadang waktu itu ini mungkin keberuntungan buat saya sendiri gitu. Saya mengajukan Pak Humaydi sebagai dosen pembimbing 1, terus Pak Nur Zaini sebagai dosen pembimbing kedua. Dan alhamdulillah dua-duanya dapat. Jadi dua beliau ini yang membimbing saya di skripsi. Nah, tapi ada beberapa teman saya gitu. Dia mengajukan Pak Abrar, tapi dapatnya dosen lain. Ada yang mengajukan Pak Sri Martini, tapi dapatnya dosen lain. Ada teman-teman yang kayak gitu. Jadi, nah itu kan nanti
pinter-pinternya kalian, gimana caranya kalian bisa dapatin ini, itu biasanya di faktor topik penelitiannya. Jadi kalau kalian pengen dapatnya pahum, kalian bikin outline yang sekiranya topiknya itu sesuai dengan pahum apa ya, hal-hal yang bernuansa Islam. Itu kemungkinan kalian pasti dapat. Atau Pak Farudin misalkan, itu kemungkinan dapat. Kalau kalian ingin membahas misalkan tema-tema yang berbau nuansa kolonial, nah biasanya biasanya yang bisa disarankan itu Pak Abrar atau enggak Bu Sri Martini. Itu juga mereka cukup mempunyai kapabilitas lah dalam hal yang membahas masalah kolonialisme. Atau Pak Hasmi itu juga. Atau misalkan kalian mau membahas hal-hal yang kayak misalkan stasiun gitu. Stasiun kan biasanya sumber-sumbernya itu kebanyakan adalah bahasa Belanda. Nah, karena ada beberapa teman saya yang mengajukan, yang meneliti mengenai stasiun atau kompleks-kompleks era Batavia gitu. Nah, mereka mengajukan dosennya itu Pak Hasmi. Kenapa? Karena sumber-sumber mereka itu kebanyakan berbahasa Belanda. Jadi mereka butuh Pak Hasmi untuk menunjang penelitian mereka. Jadi saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Silakan Salsa. Baik, terima kasih banyak untuk Kabu Maskur yang pastinya materinya sangat menarik dan membantu kita ya, terutama untuk angkatan saya nih Kak, yang pastinya belajar banyak untuk ke depannya. Dan di sini teman-teman mungkin ini adalah saat yang kita nanti-nantikan, yaitu adalah tanya jawab. Namun sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih kepada Kabu Maskur, apakah Kabu Maskur memiliki challenge anak-anak semua? Apa? Apakah kakak udah menyiapkan challenge gitu untuk para hadirin di sini? Misal kakak ingin memilih judul, misal kakak akan menyuruh teman-teman di sini untuk membuat judul skripsi. Nanti kakak akan memilih yang terbaik ataupun hanya pertanyaan-pertanyaan saja nih kak. Kakak mau yang mana nih kak? Sebenarnya saya belum menyiapkan untuk hal itu sih. Cuma kalau misalkan dari kalian ada yang ingin apa ya, Kak, saya punya kira-kira kalau judul penelitian ini kira-kira enaknya seperti apa sih Kak? Ya kalian boleh apa ya? Boleh menanyakan langsung ke saya atau via chat atau di sekarang juga nggak apa-apa gitu. Terserah. Ya seenaknya kalian aja lah peserta mau seperti apa. Itu aja sih. Oke, siap Kak Bu Maskur. Di sini Kak Bu Maskur sendiri udah menawarkan konsultasi loh teman-teman. Baiklah, oke, kita mulai aja ya teman-teman. Di sini akan kita buka sesi pertanyaan. Yang pertama 3 penanya terlebih dahulu ya untuk termin 1. Baiklah, untuk teman-teman yang ingin bertanya silakan untuk present ataupun menulis pertanyaan dalam komentar, nanti akan saya bacakan. Ya, buat teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk present ataupun menulis pertanyaan dalam kolom komentar. Mungkin sambil menunggu para penanya ya Kak, saya juga ingin bertanya mengenai batasan waktu yang kontemporer. Sebelumnya, dalam skripsi saya itu batasan waktu yang terlalu kontemporer. Sebelumnya dalam skripsi saya itu saya menulis batasan waktunya itu untuk waktu terakhirnya itu 2021 Kak. Dan menurut saya itu bahannya sangat memadai karena di situ kasus-kasus terbanyak di tahun 2021. Namun itu dikoreksi oleh dosen karena kita tidak boleh memilih waktu yang terlalu kontemporer gitu Kak. Karena kita sejarah gitu ya Kak. Saya ingin bertanya sebenarnya batasan waktu yang bagus dalam sejarah itu minimal sudah terjadi berapa tahun sih Kak? Itu yang belum ditentukan gitu sih. Oke, terima kasih Salsa. Ini benar atau ininya kurang tahu sih ya. Tapi waktu itu di diskusi saya dengan teman-teman saya, ada yang bilang kalau batasan waktu sejarah itu minimal 5 tahun.
Jadi sesuatu itu pernah terjadi 5 tahun sebelumnya. Kalaupun terlalu kontemporer, misalkan 2020 atau 2021, misalkan kalian ingin meneliti mengenai kasus COVID gitu, apakah itu bisa? Mungkin bisa. Iya, mungkin bisa. Ketika kalian menggunakan metode kualitatif, kamu bisa. Lah, balik lagi, gimana cara kalian mengkomunikasinya dengan dosen pembimbing kalian. Jadi kalian butuh namanya konsultasi lah dengan dosen. Pak, Bu, kalau saya mau meneliti ini, kira-kira ketika saya menggunakan metode historis cocok atau tidak? Kalaupun tidak cocok, apakah tapi saya pengen ini, Bu, apakah saya tetap bisa menggunakan ini tapi dengan ganti metode? Metodenya kuantitatif. Nah, itu kan masih bisa atau bisa ditanyakan ke dosen pembimbingnya. Kira-kira seperti itu. Baiknya menggunakan metode seperti apa? Atau tetap bisa menggunakan metode histori? Barangkali dengan metode kualitatif atau kuantitatif bisa dilakukan. Baik Kak Bu Masko, terima kasih jawabannya. Mungkin tadi Kakak ada sedikit masalah dalam sinyal ya Kak. Mungkin ini juga pengetahuan baru bagi teman-teman saya semua. Karena saya masih lihat di grup tentang list judul skripsi itu masih banyak teman-teman yang menggunakan batasan waktu yang sangat kontemporer begitu. Tentunya akan sangat membantu. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Natasha Diana, angkatan 2019. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Bu Maskur atas materinya. Saya izin bertanya mengenai outline, kalau untuk minimal lampiran buku, apakah bentuknya wajib buku, atau bisa jurnal dan artikel yang penelitiannya terkait? Baik Kak, mungkin karena sebelumnya di beberapa dosen pembimbing itu ada yang mewajibkan untuk membuat matrik jurnal, dan itu matrik jurnal 10 juga Kak, sama. Dan ini mungkin Natasha bertanya apakah bisa jurnal, atau hanya buku saja ya, begitu Kak? Oke, terima kasih Natasha. Sebenarnya ini tuh masih relatif ya teman-teman. Kalian bisa jurnal, bisa artikel, atau bisa buku. Nah, tadi kan sudah saya sebutkan minimal itu 10. Jadi 10, kalau misalnya kalian sudah punya buku 10, terus kalian tambahin lagi mengenai jurnal-jurnal, ya itu boleh-boleh saja. Kenapa demikian? Karena lagi-lagi penelitian sejarah itu sifatnya fleksibel. Jadi kira-kira apa yang dibutuhkan, kira-kira apa yang relevan, ya itu bisa dipakai. Kira-kira seperti itu. Oh, baik, terima kasih. Berarti jawabannya fleksibel ya, Natasha? Iya, fleksibel. Masih bisa. Bisa kok kayak gitu. Lalu juga ada nih Kak, pertanyaan dari Hoiriah Fitriani. Kak, boleh tidak meneliti salah satu tokoh yang masih hidup? Oke Kak, mungkin biografi tokoh yang masih hidup, bagaimana tuh Kak jawabannya? Oke. Bagus ini pertanyaannya. Dulu sempat ada yang pernah sih menanyakan ini ke Pak Abdul Syukur almarhum itu. Ada yang bertanya, Pak, kalau misalkan kita meneliti tokoh yang masih hidup, kira-kira itu boleh atau enggak? Terus beliau menjawab gini, teman-teman, sebenarnya boleh, tapi alangkah lebih baiknya itu jangan. Kenapa? Karena kalau kita misalkan membahas pemikiran tokoh tersebut, nah tokohnya ini kan masih hidup. Nah barangkali ketika seiring berjalannya waktu, pemikiran itu berubah. Jadi misalkan dia pemikirannya A, terus tiba-tiba karena seiring berjalannya waktu dia berubah nih jadi B, jadi C. Nah itu akan menjadi masalah tersendiri. Tapi memang sebenarnya diboleh-bolehkan saja. Cuma alangkah lebih baiknya dihindari hal-hal yang seperti itu. Meskipun sebenarnya dibolehkan. Nah kalaupun kalian mau, berarti batasan waktunya itu misalkan sekarang 2022, misal kalian ingin membahas mengenai Cak Nun misalkan, atau membahas mengenai Pak Jokowi, atau membahas Pak Prabowo, ya kira-kira di masa ketika beliau, misal Pak Jokowi, bagaimana kota Solo di masa kepemimpinan Pak Jokowi. Nah, kan itu periodenya sudah lewat, tapi Pak Jokowi masih hidup. Nah, itu kan bisa diteliti. Jadi tergantung bagaimana topik penelitiannya akan kalian teliti. Kalau misalnya kalian membahas pemikirannya, kalau pemikiran orang itu berubah-ubah,
Jadi hari ini bilang A, besoknya ternyata bilang B, terusnya bilang C, terus balik lagi ke A. Kan bisa kayak gitu. Cuma kalau sesuatu yang itu udah pernah terjadi, meskipun orangnya masih hidup, kan contohnya kayak tadi, kepemimpinan Pak Jokowi di kepemimpinan Jakarta di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Nah, itu bisa masanya sudah lewat, meskipun orangnya masih hidup. Nah, kalian periodisasi seperti itu harus kalian lakukan, pembakan waktu. Jadi waktunya harus kalian pilah-pilah lah. Kira-kira mana yang bisa, mana yang tidak. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Kak jawabannya. Itu adalah jawaban dari Heria Fitriani. Mungkin sudah jelas ya Heria. Mungkin sambil menunggu pertanyaan selanjutnya Kak, sedikit dari bahwa ada perbedaan di antara angkatan kita tentang dosen pembimbing. Jika Kak Masur itu kan mengajukan open dahulu dosen pembimbing. Nah, jika di angkatan saya, angkatan 2000 itu dosen pembimbing semua itu ditentukan dari prodi Kak. Jadi kita itu hanya mengumpulkan judul skripsi, ya, sehingga prodi yang menyeleksi judul skripsi ini akan diampu dosen yang mana gitu Kak. Dan mungkin ini akan berlaku juga untuk angkatan-angkatan selanjutnya gitu. Dan mungkin dalam angkatan saya juga ada perbedaan di mana dalam angkatan saya itu sempro dan skripsi itu tidak boleh dalam semester yang sama. Sehingga prodi sejarah berbeda dengan angkatan 2019 lainnya di Fakultas Ilmu Sosial, yaitu prodi sejarah itu minimal 4 tahun, tidak bisa 3,5 tahun. Sedangkan jika prodi-prodi lain itu kan masih bisa 3,5 tahun. Mungkin itu sedikit perkembangan saat ini. Baik, teman-teman, jika ada yang bertanya lagi, sangat dipersilakan. Ini ada pertanyaan dari Muhammad Reza Panglevi. Sebelumnya, terima kasih Kak Abu atas materi yang telah disampaikan. Tadi dijelaskan bahwa kita harus memiliki alasan yang kuat dalam menentukan topik penelitian. Pertanyaan saya, bagaimana caranya memperkuat alasan dalam penentukan topik, Kak? Terima kasih. Baik, untuk Kak Abu, dijawab, silakan. Oke. Ya, ini juga salah satu pertanyaan yang bagus gitu. Karena seringkali entah dosen pembimbing, entah dosen penguji, bahkan ketika dosen penguji misalkan sudah menanyakan alasan kalian pemilihan topik ini misalkan di seminar proposal gitu udah ditanyain. Nah, di sidang skripsi nanti juga ditanyain lagi alasan kalian memilih topik ini seperti apa, alasan itu apa. Dan itu harus benar-benar kuat. Kalian harus meyakinkan dosen penguji bahwa alasannya itu benar-benar ilmiah loh, Pak. Nah, kan tadi saya sudah jelaskan ada 2 cara ketika kalian ingin memilih topik penelitian. Yang pertama, kedekatan emosional dan juga kedekatan intelektual. Yang paling kuat menurut saya itu secara kedekatan intelektual. Kenapa? Karena kalian benar-benar menguasai materinya, paham akan materinya yang akan kalian teliti. Ketika kalian bilang, saya ingin melakukan penelitian mengenai peran jaringan Gus Durian dalam merealisasikan pemikiran-pemikiran Gus Dur. Alasannya apa? Karena saya sering membaca buku-buku Gus Dur. Saya merupakan orang yang terlibat langsung dalam jaringan Gus Durian. Saya orang yang gini dan lain sebagainya. Sehingga saya merasa punya kemampuan, mempunyai kapabilitas untuk meneliti tema penelitian tersebut. Jadi kira-kira seperti itu. Atau misalkan kalau kalian pengen alasannya karena emosional, apakah itu kuat? Itu juga kuat kok teman-teman. Kenapa? Karena dari dosen sendiri itu pun membolehkan kalian punya alasan itu. Atau karena alasannya ketersediaan sumber, ya itu juga boleh-boleh saja. Tapi yang jelas, ketika kalian menjelaskan, kalian harus benar-benar yakin dengan jawaban kalian dan harus dibuktikan dengan apa yang kalian omongkan. Kalau tadi kalian bilang karena kedekatan intelektual, ya kalian harus buktikan di pembahasan, kalian harus benar-benar mampu menjelaskan, memahamkan dosen-dosen terkait tema pembahasan yang kalian teliti. Jangan sampai kalian bilang alasannya kedekatan intelektual, tapi ketika menjelaskan kalian banyak gelagapan, banyak nggak taunya. Nah, itu kan akan menjadi pertanyaan bagi dosen. Berarti alasan kalian itu nggak kuat, nggak ilmiah. Kan seperti itu. Jadi kalian harus bertanggung jawab dengan alasan yang kalian paparkan. Kalau bilang alasannya intelektual, ya kalian buktikan bahwa saya benar-benar memahami materinya, saya benar-benar tahu seluk-beluk materi yang saya teliti, dan ya saya benar-benar bisa menjelaskannya dengan baik, kayak gitu. Jadi kalian harus membuktikannya dengan di pemaparan lah, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ini sudah ada pertanyaan baru dari Yogyakarta ya. Pada penulisan skripsi ada pendekatan intelektual dan pendekatan emosional. Bagaimana cara mengembangkan pendekatan tersebut untuk mengurangi unsur subjektifnya?
Oke, terima kasih Yofi Sanjaya. Ini juga pertanyaan bagus. Bagaimana sih kita mengurangi unsur-unsur subjektivitas dalam penelitian? Saya ingat banget perkataan Pak Hum, dalam penelitian sejarah kita itu tidak bisa terhindar dari yang namanya unsur subjektivitas. Tapi seorang peneliti sejarah harus bisa mengurangi unsur-unsur subjektivitas. Beliau bilang gini, ketika kita memilih tema tersebut, itu sebenarnya kita sudah subjektif. Kenapa? Ya karena kalian pengen itu dan kalian paham materi itu, ya itu kan subjektif karena kesukaan kalian. Biasanya kan ketika saya melakukan penelitian, waktu itu saya melakukan penelitian tentang Deliar Nur sebuah biografi politik. Nah itu kenapa saya milih itu? Karena saya merasa punya kedekatan intelektual, merasa kagum akan sosok Deliar Nur gitu. Ternyata di situ disinggung sama dosen. Ini tulisan ini bagaimana kamu menghindari unsur-unsur subjektivitas ketika kamu ternyata justru kagum akan sosok Deliar Nur. Bagaimana kamu menghindari unsur subjektivitas ini, gitu kan? Terus saya bilang ke dosen penguji, gini Pak, Bu, saya melakukan penelitian begini menggunakan beberapa sumber yang bisa dikaitkan dengan yang bisa mengurangi unsur subjektivitas. Pertama, Deliar Nur itu kan pertama dia orang HMI gitu. Nah, apakah kalau saya hanya mencari tahu dari kalangan HMI, tentu itu akan sangat subjektif. Jadi saya cari referensi lain atau sumber lain yang kira-kira bertentangan dengan HMI itu sendiri. Apa? PMII. Jadi PMII itu kan kayak sebaratnya kalau dalam organisasi mahasiswa itu secara ada persaingan lah, HMI, PMI. Secara ini kan. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kalian harus bisa mencari celah di mana kalian bisa mengurangi unsur subjektivitas. Dan satu hal lagi, hindari kata beliau dalam penyampaian. Misalkan kalian meneliti tentang Deliar Nur, kurangi unsur, jangan menyebut Deliar Nur dengan misalkan kata gantinya jangan menggunakan kata ganti beliau untuk mengganti nama Deliar Nur. Kalian bisa pakai kata dia atau mungkin ya pakai nama aslinya aja Deliar Nur misalkan kayak gitu. Kenapa? Karena ketika kalian menyebut beliau, itu kan seakan-akan penghormatan kepada Deliar Nur itu sendiri. Jadi ini akan terasa subjektivitasnya. Nah, kurangi lagi terlalu memuji. Nah, itu juga penting. Kalian benar nih kagum sama sosok Deliar Nur, tapi sebisa mungkin jangan terlalu dipuji-puji. Kebaikannya Deliar Nur, oke, kalian sebutkan. Tapi juga kalian harus kritik. Oh, kebaikannya gini. Tapi saya rasa di dalam kebaikan ini ada yang kurang tepat, bla 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 bla. Kalian sampaikan. Jadi ketika kalian itu jangan hanya menulis sesuatu yang baiknya saja dari sosok yang kalian teliti, tapi juga kalian harus kritis apa-apa yang kekurangannya itu juga harus kalian sampaikan. Dan hindari ketika kalian memaparkan atau di dalam penulisan menggunakan kata beliau. Nah, karena ketika kalian menggunakan kata beliau di dalam tulisan maupun di dalam pemaparan, nah itu seakan-akan kalian subjektif. Nah, itu pasti nanti kalian akan kena celah lah, akan dikritik oleh dosen ketika kalian menggunakan kata beliau. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih untuk Kak Bu Masker atas jawabannya. Teman-teman, 2 termin pertanyaan telah kita lalui. Namun di sini kita masih memberi satu kesempatan untuk penanya terakhir untuk Kak Abu Masker. Jadi untuk teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh segera menulis dalam kolom chat ataupun raise hand. Baik teman-teman, sepertinya jika sudah tidak ada pertanyaan yang ingin disampaikan, mungkin di sini Kak Abu Maskur bisa memilih nih pertanyaan terbaik yang mungkin nanti akan diperkembangkan panitia untuk menjadi peserta terbaik begitu Kak. Untuk Kak Abu Maskur dipersilakan Kak. Jawabannya nanti saya kirim ke panitia aja kali ya. Oh. Nggak saya sampaikan di sini. Oh baik. Ya. Akan dikirim. Benar. Saya akan baca-baca dulu pertanyaan-pertanyaannya. Nanti jawabannya akan saya kirim ke panitia. Kira-kira pertanyaan siapa yang bisa dinobatkan sebagai pertanyaan terbaik. Oke, terima kasih. Oke, baik Kak Abu Maskur.
Mungkin terakhir ya Kak, sebelum kita menutup acara ini, bisa nggak Kak Abu Maskur ini tolong memberikan petuah kepada adik-adiknya, skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai ya Kak, ada pepatah seperti itu dari angkatan-angkatan atas. Nah, bagaimana sih kita agar skripsi kita itu selesai tepat waktu, dan pastinya tepat waktu itu adalah menjadi target dan mimpi dari adik-adik kakak ini Kak. Mungkin Kak Abu Maskur bisa memberi nasihat praktis gitu untuk kita semua. Oke, terima kasih Salsabila Nasution. Mungkin hal yang ingin saya sampaikan adalah terkait penulisan skripsi. Ketika kalian ingin melakukan penelitian, ini penting sih, pilih tema atau hal-hal yang kalian sukai. Karena jangan sampai ketika kalian melakukan penelitian, kalian justru tidak menyukai temanya atau topiknya. Karena kan ada pepatah gini, ketika kita mencintai sesuatu, kita akan rela melakukan sesuatu untuk hal tersebut. Ibaratnya kayak pengorbanan lah yang kita lakukan. Sama halnya ketika kalian misalkan punya pacar gitu, kalian mencintai pacar kalian, ya kalian pasti akan rela berkorban untuk dia gitu. Nah, sama halnya dengan penelitian ini. Ketika kalian memilih topik, kalian harus suka dengan topiknya, kalian harus suka dengan temanya. Kenapa? Ya supaya kalian benar-benar berjuang, supaya kalian benar-benar mau melakukan hal-hal yang dirasa emang harus dilakukan untuk menyelesaikan skripsi kalian. Terus hindari lagi semacam menghindari ketergantungan dengan teman. Jangan sampai dia belum selesai ini, jadi saya santai aja lah. Dia belum selesai, santai aja lah. Jangan kayak gitu. Fokus sama diri sendiri. Boleh kalian menjadikan tolak ukur orang lain sebagai patokan kalian, tapi jangan jadikan itu benar-benar patokan gitu. Jangan terlalu saklek. Tapi kalian harus sesuaikan dengan diri kalian sendiri. Misalkan, bestie saya belum lulus nih, jadi saya nggak mau ikutan lulus lah. Nanti aja. Jangan kayak gitu. Jadi pikirin ya apa yang terbaik buat diri kalian sendiri. Lakukan apa yang menurut kalian itu baik, apa yang menurut kalian bagus. Karena kan gini, pun bagi kalian yang misalkan nanti kesusahan dalam skripsi atau teman-teman udah pada lulus nih, tapi kalian belum lulus, kalian juga nggak usah merasa nggak usah pesimis dan lain sebagainya. Kan tadi yang Salsabila juga udah bilang, skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai. Dan kita juga tidak bisa membandingkan karya kita dengan karya orang lain, karena kan setiap orang punya cara untuk berhasil. Setiap orang punya keberhasilan yang menurut versi mereka sendiri-sendiri. Jadi kita tidak bisa membandingkan keberhasilan kita dengan keberhasilan orang lain. Saya nggak bisa nih membandingkan keberhasilan saya dengan keberhasilan Salsa Nasution. Mungkin buat saya ketika saya lulus itu ada suatu pencapaian. Nah, mungkin buat Salsa saya nggak mau harus sekedar lulus, tapi saya harus lulus dengan misalkan skripsi terbaik atau lulusan terbaik. Nah, kan bisa jadi seperti itu. Jadi kalian nggak usah membandingkan diri kalian dengan orang lain, nggak perlu banyak melihat, kalaupun kalian nanti ternyata melalui banyak kendala, banyak masalah-masalah, ya seenggaknya kalian nanti ya fokuslah pada diri kalian sendiri, nggak usah dengerin kata orang lain, boleh dengerin tapi jadikan itu sebagai masukan, bukan dijadikan sebagai beban. Kira-kira seperti itu sih. Baik, terima kasih sekali Kak Abu Maskur atas ketua yang telah diberikan kepada kita. Pastinya kita ini adik-adik kakak akan memaknai ini sebagai motivasi kita gitu untuk menyelesaikan KTI ataupun skripsi daripada teman-teman ini. Baik teman-teman, kita sudah sampai ke penghujung acara. Namun sebelumnya, Kak, ini saya mewakili panitia, ada penyerahan sertifikat kepada panitia dari panitia kepada Kak operator, dipersilakan. Baik, di sini sudah ada Amanda Syafira mungkin untuk menyerahkan sertifikat kepada Kak Abu Maskur.
Baik, mungkin di sini oh baik, Amanda sudah. Oke, baik. Di sini saya mewakili panitia ya, Kak. Badan Eksekutif Ya. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah memberikan penghargaan kepada Abu Mastur sebagai pemateri sejarah berkarya episode 3 yang diselenggarakan oleh Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Eksekutif Mahasiswa Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial pada tanggal 2 Juli 2022. Yang menandatangani di bawah ini yaitu Amanda Syafira sebagai Ketua Pelaksana, Lutfi Rizky Fahrian sebagai Ketua BMP Pendidikan Sejarah, dan Humaydi M. Hum selaku Kaprodi Pendidikan Sejarah. Demikian sertifikat kami serahkan. Terima kasih kepada Kak Abu Maskur atas kesempatan yang telah dijalankan pada hari ini. Baik, selagi menutup, saya Salsa Bilana Sution, selaku moderator pada kali ini, mengaturkan terima kasih kepada para peserta yang telah aktif bertanya dan mengikuti materi pada hari ini. Terima kasih juga kepada pembicara kita yang luar biasa dan tentunya memberikan kita materi yang baik dan juga motivasi yang baik untuk kita terus meneruskan skripsi kita dan KTI juga. Baik, sekian saya kembalikan kepada Azhara Nur Haifah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Abu Mansur yang telah menyampaikan materi yang luar biasa bermanfaat bagi kita semua. Oke, baik, sebelum menutup materi, sebelum menutup acara, saya akan menyerahkan juga sertifikat kepada moderator kita, Kak Salsa Bila Nasution. Oke, kepada operator dipersilahkan untuk share screen-nya. Baik, dengan ini Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Studi Pendidikan Sejarah memberikan penghargaan kepada Salsa Bila Nasution sebagai moderator sejarah berkarya episode 3 yang diselenggarakan oleh Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia BMP Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta pada tanggal 2 Juli 2022 ditandatangani oleh Amanda Syafira sebagai Ketua Pelaksana, Lutfi Rizky Fahrian sebagai Ketua BMP Pendidikan Sejarah, dan Humaydi M. Hum sebagai Koordinator Pendidikan Sejarah. Oke, mungkin dari operator bisa diabadikan terlebih dahulu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Oke, mungkin sudah share screen-nya. Baik. Baik, sebelum menutup acara, alangkah baiknya kita mendokumentasikan terlebih dahulu. Untuk teman-teman, yuk tunjukin muka ganteng dan cantiknya dan berikan senyum terbaiknya. Oke, mungkin dokumentasi dipimpin oleh saya. Oke. Saya hitung dari 1 sampai 3. 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Oke, baik. Acara demi acara telah kita lalui bersama-sama. Tidak terasa kita semua telah berada di penghujung acara. Semoga dengan adanya sejarah berkarya ini dari mulai episode 1, 2, dan 3 ini dapat bermanfaat dan memberikan ilmu serta wawasan bagi kita semua. Saya, Azhara Nur Haifah selaku Master of Ceremony mewakili segenap tim yang bertugas pamit undur diri dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan selama berlangsungnya acara. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Izin live ya, teman-teman. Terima kasih semuanya.